Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Doble, Bang Trimok dan Ibu Lasmini. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah Ibu Lasmini. Jadi sebenarnya saya juga ada niatan karena mungkin teman-teman juga melihat video kemarin ya. Saya berniat untuk menyelidiki rumah orang tuanya Wulan dan otomatis saya harus datang ke rumah Ibu Lasmini dulu karena Ibu Lasmini lah yang tahu di mana tempat dulu tinggal keluarganya si Wulan ya teman-teman. Dan pada saat saya kan niatnya mau agak siangan, tapi Ibu Lasmini ini nelpon karena kemarin sudah saya minta nomor WA-nya. Jadi Ibu Lasmini pagi-pagi itu tiba-tiba nelpon, dan nelponnya itu ya secara inilah saya juga kaget mendengarnya ya. Jadi sepulang dari rumah saya itu Ibu Lasmini mengatakan bahwa saat mau tidur itu ada suara gaduh di depan rumah, dan katanya itu ada sesuatu bungkusan di luar rumah ya. Jadi mungkin Ibu Lasmini saja ya teman-teman yang bercerita. Takutnya kalau saya yang ngomong takutnya mengada-ada. Mungkin bisa dijelaskan saja Ibu Lasmini. Iya. Jadi awalnya itu ya mungkin bisa diceritakan awal sepulang dari rumah saya itu Ibu Lasmini ngapain aja, terus bisa sampai ada sesuatu benda yang di teras itu gimana? Iya, jadi sewaktu pulang saya dari rumahnya Bang Doble kan malam. Iya. Sepulang dari situ jadi saya kan istirahat sekitar jam 8, jam 9. Setelah saya tidur beberapa jam tuh ada bunyi gaduh di depan. Itu gaduh seperti bukan orang tapi gaduh-gaduh gimana gitu kan. Jadi saya penasaran. Setelah itu saya bangun. Nah pas bangun saya keluar, saya cuma nemuin malah bungkusan yang bikin saya itu penasaran. Lalu saya ambil itu bungkusnya kardus kan. Saya ambil, saya bawa ke belakang, lalu saya bangunin tuh suami saya. Setelah suami saya bangunin, nah sama suami saya itu dibuka di belakang. Isinya itu ya Allah subhanallah, daging yang udah enggak itulah, udah banyak udah banyak belatung. Iya, jadi lihatnya itu udah ngeri gitu. Jadi sama suami saya langsung ambil itu korek, langsung dia hilangin lah itu namanya. Hal-hal seperti itu kan biasanya takutnya ada yang iseng ngirimin hal-hal buruk sama keluarga saya gitu. Takutnya itu teluh atau apalah gitu. Ya, memang kalau seperti itu identiknya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Ya. Seperti itu, jadinya kan saya curiga dong sama hal-hal seperti itu. Nah, setelah itu kan udah dibakar tuh, saya kan tidur lagi ya sama suami saya. Tidur lagi, beberapa jam lagi itu sekitar jam 2-an, tuh anak saya nangis. Nangisnya itu tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Dia, anak saya itu kalau tidur nggak pernah bangun ya sampai pagi. Kalau udah tidur tuh udah lelet lah. Nggak pernah rewel juga Nggak pernah rewel, nggak pernah bangun. Paling bangun ya sesekali, paling ke kamar mandi gitu udah. Ini kan jadi bikin penasaran kenapa dia nangis malam-malam. Jadi saya datang lagi itu ke kamarnya. Terus saya bangunin suami saya lagi. Tuh kata suami saya, ini kenapa nangis gitu. Saya bilang, iya tapi ini kok matanya juga agak merah-merah kayak bukan anak saya, bukan si ini gitu. Terus suami saya bilang, lah ini siapa, kenapa gitu. Sampai itu ditemenin kan sama suami saya, sama saya. Lah baru beberapa jam dia bisa tidur lagi gitu. Itu ini mohon maaf, pada saat ibu menemukan bungkusan itu membawa ke belakang, lewatnya samping atau dibawa masuk dulu baru ke belakang? Langsung dari sini, dari ruang tamu langsung saya ke belakang menuju lewat rumah, lewat rumah nggak lewat luar rumah. Enggak. Ya mungkin itu. Karena spontan juga kan ya, bingung mau gimana, langsung aja saya bawa ke belakang gitu. Orang di tengah udah seperti itu bau juga kan. Ya mungkin itu salah satu
sebab ya, sebab kenapa ya mungkin ini hanya sebuah ini ya teman-teman, ya mungkin jika kardus itu dibawanya lewat luar rumah ya mungkin agak mendingan kemungkinan. Karena mungkin dibawa lewat dalam rumah ya mungkin kejadiannya seperti itu. Karena malam-malam, jadinya kan udah panik. Iya, memang. Ya panik, keadaan panik. Udah langsung bawa aja ke belakang Pak, gitu. Bawa ke belakang langsung aja, gitu. Lah begitu dibawa ke belakang, udah langsung dihilangin aja, jangan ditunda-tunda, gitu. Nah terus ini saya mau tanya, Ibu paham nggak? Maksudnya itu daging apa sebenarnya? Ya seperti daging ya sapi mungkin, soalnya agak bungkal gitu. Oh, itu anaknya ya Bu ya? Iya itu anak saya. Iya duduk. Sini. Iya duduk. Iya karena anak saya juga masih kecil. Berarti yang sebenarnya tadi malam sakit itu yang gede? Yang gede, yang perempuan. Yang gede kocok-kocok. Iya. Anaknya sangat lucu. Namanya anak kampungnya begini. Berarti ya yang saya pikiran kayak gini Mas, soalnya kan lewat dalam jadi ya Kocok-kocok. yang di dalam daging itu menyerempet anaknya gitu. Ya kemungkinan karena sudah pasti ya perbuatan seperti itu kan tujuannya untuk ya menyakiti lah. Iya. Ya mungkin sebenarnya kalau itu Ibu periksa dulu nggak? Enggak, orang keadaan malam ya. Jadi saya nggak periksa. Ya, Cuman setelah dibuka, setelah tahu itu daging busuk, banyak belatungnya langsung dibakar. Iya, langsung dibakar saja. Udah bingung mau diapain ya. Spontan juga takut gitu. Ya mungkin sebenarnya sih kalau bisa dikorek-korek, siapa tahu ada isinya apa gitu selain daging busuk itu, takutnya kan ada sesuatu yang lain. Jadi langsung dibakar ya. Ya orang sebelumnya kan nggak pernah ada kejadian seperti itu. Jadi ini semenjak saya main ke tempat Mas Dobleh aja baru ada kejadian seperti ini kan, jadinya saya bingung gitu, makanya saya panggil Mas Dobleh ke sini gitu. Kemungkinan ada ini ya, sesuatu yang ya siapa tahu ini ya, ada orang yang mengetahui bahwa ada yang ngasih tahu nih informasi tentang keluarganya Wulan atau Kiratam juga kan kemarin Ibu Lasmini bilang kan, dan orang itu mungkin nggak terima dan ya langsung lah mungkin memberikan teror, memberi kiriman gitu. Ya, kemungkinan itu kan bisa saja terjadi ya, iya. Ya, walaupun nggak 100% itu ulah orang-orang yang berniat seperti itu, tapi kan identiknya hal-hal yang seperti itu identiknya dengan orang-orang yang berniat menyakiti dengan media seperti itu kan. Tapi kenapa kok ke keluarga saya, kan saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, sebelumnya aja saya nggak pernah ada seperti ini. Ya mungkin ya karena yang sudah saya bilang tadi, kedatangan Ibu Lasmini ya walaupun ya orang itu nggak mengetahui, tapi kan sosok-sosok gaib itu ada kan, mungkin ngasih tahu sama majikannya bahwa Ibu Lasmini ini melaporkan ini gitu. Itu ya hanya kemungkinan. Dan saya rasa juga alhamdulillah nih ya teman-teman, rumah ini juga sebenarnya sudah ada banyak pagar juga ya, lumayan. Jadi agak resikonya nggak terlalu besar jika mungkin rumahnya ini benar-benar polosan ya, nggak ada benteng sekalipun, ya mungkin ya anak ibu tadi malam kemungkinan, ini hanya kemungkinan ya, itu mungkin lebih parah kemungkinan. Dan saya lihat ini dari kemarin juga, ini mohon maaf juga nih ya, ini hanya sekedar menebak. Sebenarnya saya kemarin mau ngomong tapi agak nggak enak. Apa gitu? Saya jadi bingung ini ngomong apa itu. Ibu Lasmini ini sebenarnya juga mempunyai kelebihan. Jadi kelebihan apa itu? Jadi ya
kok bisa tahu ya? Kalau orang polos kemungkinan ya rumah juga nggak mungkin ada benteng seperti ini ya. Benteng seperti ini kalau yang saya rasakan ini bukan benteng yang dibikin oleh orang lain, karena dari energi benteng ini dengan energi yang saya rasakan ketika berdekatan dengan Ibu Lasmini ini, itu energinya sama. Jadi ini yang membuat benteng Ibu Lasmini sendiri. Ya mungkin dari hal seperti itu Ibu Lasmini juga sepertinya dari awal sudah tahu, makanya langsung dibakar. Ya cuma sangat disayangkan kenapa barang itu langsung dibakar, tanpa dibuka, dicari-cari gitu. Takutnya di dalamnya itu ada sesuatu lagi. Ya, seperti dulu saya juga pernah mendapat teror batu nisan, juga pernah mendapat teror kayak daging busuk yang berisi jarum juga dulu. Kalau itu sih saya kurang tahu ya, saya nggak buka ke dalam-dalam gitu. Udah dibuka kelihatan itu udah langsung saya bilang sama suami saya, udah hilangin aja gitu. Kadang udah malam ini juga kan. Dan juga alhamdulillah saya tadi cek juga anaknya Ibu Lasmini yang tadi malam sempat nangis, dan itu alhamdulillah juga sudah bersih ya dari energi yang tadi malam itu mengenai tubuhnya. Ya udah biasa sekarang mah udah seperti semula. Udah main-main berarti kemana. Ini sudah ini ya teman-teman ya sedikit terbukti. Iya. Sudah nggak mungkin kalau malam-malam bisa secepat itu. Ibu Lasmini mungkin memanggil orang pintar kan sudah nggak mungkin. Berarti Ibu Lasmini juga yang sebenarnya menyembuhkan anaknya. Enggak lah, orang saya nggak punya apa-apa. Justru yang pintar itu kan Mas Doble, yang punya keahlian gitu dalam bidang seperti itu ya. Kalau saya mah hanya orang biasa lah, orang kampung ya seperti inilah. Ya sama, saya juga orang biasa yang nggak punya kelebihan apa-apa lah. Tapi kan kalau Mas Darwi bisa ngalahin itu yang seperti itu gitu, makhluk-makhluk gitu. Kalau saya kan enggak lah. Ya, sebenarnya saya kan nggak punya apa-apa, cuma dibantu sama yang di atas. Oh iya, jadi, semua kembali ke situ. Jadi mungkin saya urungkan niat saya, karena dari rumah Ibu Lasmini ke rumah orang tuanya Wulan ini masih lumayan jauh, terus juga yang melewati bulak-bulak di sini. Kalau bahasa Indonesianya bulak apa ya? Tanjakan-tanjakan. Bukan ya. Apa? Bulak itu jalan panjang tapi iya, nggak ada rumah. Iya, emang iya nggak ada. Lumayan jauh juga, nggak dekat dari tempat saya. Iya, makanya. Dekat tapi nggak terlalu dekat, jauh juga nggak terlalu jauh. Ya, yang saya takutkan kan saya baru namanya ngambah ya, atau berkunjung ke rumah saya. Baru berkunjung ke sini, terus mau berkunjung ke sana dan melewati bulak-bulak itu, yang saya takutkan kan resikonya banyak juga ya. Ya mungkin makhluk-makhluk halus juga, terus banyak kendala lah takutnya. Ya takutnya ada begal juga teman-teman. Ya, jadi untuk sekarang mungkin saya urungkan niat, karena takutnya nanti kesorean atau sampai kemalaman kan ya. Jadi mungkin ya saya juga ya jika benar gara-gara kedatangan ibu memberikan informasi ke saya kemarin, jadi ibu malah mendapatkan masalah baru. Iya, soalnya itu baru ya, semenjak dari dulu nggak pernah. Ya saya mohon maaf, karena ya takutnya kalau benar-benar ini gara-gara ibu main ke rumah saya ngasih informasi terus ibu mendapat masalah, ini saya mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ibu Lasmini ngomong katanya mendapat teror, tapi saya datang ke sini, alhamdulillah semuanya juga sudah beres tanpa saya
campur tangan ya sebenarnya ya teman-teman. Ibu Lasmini juga sudah bisa membereskan, dan juga tadi Ibu Lasmini katanya minta tolong untuk ngecekin seluruh rumah, terus ngecekin anaknya juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beres juga teman-teman. Ya mungkin lain waktu mungkin saya akan main ke sini lagi. Iya. Untuk minta tolong sama Ibu Lasmini untuk nganterin saya ke orang tuanya di Bulan ya. Ya syukur-syukur kita bisa seharian itu ke rumahnya orang tuanya Bulan, dan juga bisa mendapat informasi tentang keluarganya juga. Terus syukur-syukur kita bisa mendapatkan informasi tentang tempat tinggalnya Kiratan juga ya teman-teman. Yang katanya sampai daerah sini Kiratan itu terkenal ya. Iya. Terkenal sebagai dukun sakti juga katanya. Dukun pesugihan gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan sih semuanya bisa terlaksana tanpa halangan suatu apapun. Ya mungkin cukup ya teman-teman video kali ini, karena tujuan saya mungkin niatnya dari kemarin awalnya itu pengen mencari informasi tentang rumahnya Bulan ya. Syukur-syukur nanti kita bisa ngambil gambaran dari situ, atau ada tanda-tanda lain ya teman-teman. Tapi untuk hari ini kayaknya belum bisa ya, mungkin lain waktu ya teman-teman. Mungkin cukup ya teman-teman video pada hari ini. Jika ada salah kata perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.